Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam. Tamannya kita berdakwah dan tamannya kita belajar agama Islam. Kali ini kita akan belajar mengenai rangkuman pendidikan agama Islam budi pekerti, mulai dari sejarahnya, fikih dan lain-lain. Kita simak ya. Sebelumnya mari kita berdoa semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Kita beruntung dunia wal akhirah. Kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rasulni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas materi terlebih dahulu tentang sirah nabawi ya, tentang sejarah Nabi Muhammad. Kita ketahui bahwa Nabi lahir di tahun 571 Masehi atau sering sekali disebut dengan tahun gajah. Diangkat menjadi Rasul pada tahun 17 Ramadan 610 Masehi dalam usia 40 tahun. Total masa dakwah berlangsung selama 23 tahun. Itu ada periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah di sini selama 13 tahun dan periode Madinah ada di 10 tahun. Periode Mekah 3 tahun. Ya, ini kita bahas tentang periode Mekah terlebih dahulu. Berapa tadi periode Mekah? Rasulullah selama berdakwah 13 tahun. Periode Mekah 3 tahun pertama Nabi dakwah secara tersembunyi-sembunyi. Kemudian turun Quran surat Al-Hijr ayat 94. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Turunnya Quran surat Asy-Syu'ara berisi perintah dakwah secara terang-terangan. Ayatnya di sini dakwah pertama secara diam-diam itu Quran surat Asy-Syu'ara 214, dakwah pada kerabat. Dakwah secara terang-terangan tertera dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Mohon maaf ya, di sini tadi salah penyampaian. Kalau secara diam-diam itu terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara 214, berdakwah dari kerabat atau keluarganya. Kalau dakwah secara terang-terangan terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Hijrah ke Habasyia atau Ethiopia, Raja Negos pada tahun kelima karena banyak sisaan dari kafir Quraisy. Amul Husni tahun duka karena wafatnya Khadijah dan Abu Thalib di tahun 10 kenabian. Ini sering disebut dengan Amul Husni, tahun duka, pada saat 10 tahun kenabian. Setelah Amul Husni, Nabi pergi ke Thaif untuk berdakwah tapi mendapat penghinaan. Tahun ke-13 kenabian lahirlah Bai'ul Aqobah 1 tahun. Bai'ul Aqobah 1 pada tahun 621 Masehi. Dan
Bai'ul Aqabah II pada tahun 622 Masehi, yaitu pernyataan umat Islam Yasrib akan melindungi dakwah Nabi dan menjadikan Nabi sebagai juru penengah. Sebelumnya, suku asli Madinah, Aus dan Khosraj sering bertikai ya. Lantas kemudian umat Islam di Mekah hijrah ke Yasrib pada Rabiul Awal tahun 622 Masehi. Ini sering sekali ditanyakan, kita harus hafal orang-orang yang masuk Islam pada periode awal dakwah, yaitu kerabat Nabi, keluarganya Nabi, dan orang-orang terdekatnya Nabi, yaitu diantaranya 1. Abu Bakar Siddiq, yang kedua Khadijah, ketiga Waroqah, keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, 5. Ali bin Abi Thalib, 6. Utsman bin Affan, 7. Syubair bin Awam, 8. Abdurrahman bin Auf, 9. Zaid bin Haris, 10. Abdullah bin Mas'ud, 11. Bilal bin Rabah. Kita ulang-ulang lagi agar hafal. Orang-orang yang masuk Islam pada periode awal dakwah: 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Khadijah, 3. Waroqah, keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, 5. Ali bin Abi Thalib, 6. Utsman bin Affan, 7. Zubair bin Awam, 8. Abdurrahman bin Aus, 9. Zaid bin Haris, 10. Abdullah bin Mas'ud, 11. Bilal bin Rabah. Ajaran-ajaran di periode Mekah mengajarkan satu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Ikhlas. Kedua, hari kiamat sebagai pembalasan, Quran Surat Al-Qari'ah. Ketiga, kesucian jiwa, Quran Surat Asy-Syams. Dan persaudaraan dan persatuan, Quran Surat Al-Ma'un. Demikian dari periode Mekah. Kita beralih pembahasan, yaitu periode Madinah. Periode Madinah tahun kedua Hijriah terbentuk Piagam Madinah yang berisi Nabi sebagai pemimpin tertinggi di Madinah, Muslimin dan Yahudi, Banu Nazir dan Quraisyah saling melindungi. Yahudi Madinah secara diam menaruh rasa dengki pada umat Islam yang semakin berkembang di Madinah. Kedua, terjadi Perang Badar pada tanggal 8 Ramadan tahun 2 Hijriah, Perang Uhud ketiga Hijriah, dan Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Strategi Parit Inisiatif Salman Al-Farisi. Kita ulang terlebih dahulu. Perang Badar tanggal 8 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar pada tanggal 8 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah, orang Quraisy Mekah mengakui Muhammad sebagai pemimpin Madinah pada tanggal 8 Hijriah. Fathu Mekah. Next,
8 Hijriah terjadi perang Mu'tah karena utusan Nabi Al-Haris ibnu Umar pada Bani Hasan dibunuh oleh mereka yang menjadi cikal bakal perluasan Islam keluar Jazirah Arab. Next, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini ada 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir 572 Masehi dan wafat 634 Masehi, akhir 13 Hijriah, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam yang disebut As-Sabiqunal Awwalun. Abu Bakar dibaiat di Sakhifah. Para sahabat menunjuk Abu Bakar atas isyarat dari Nabi yang menunjuk Abu Bakar untuk mengimami sholat ketika Nabi sakit. Terjadi perang Yamamah melawan Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, ini sering kali bahwa yang mengaku nabi palsu yaitu terjadi perang Yamamah melawan Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab adalah orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Setelah perang Yamamah dan banyak penghafal Al-Quran, kemudian Umar meminta Abu Bakar mengumpulkan koleksi tulisan Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Tsabit. Kemudian pada masa Utsman koleksi ini menjadi dasar penulisan Al-Quran. Pada masa ini perkembangan ilmu tidak ada kemajuan karena disibukkan dengan menumpas gerakan murtad nabi palsu. Keilmuan hanya sebatas baca tulis Al-Quran. Yang sering ditanyai yaitu kelahiran Abu Bakar As-Siddiq, yaitu lahir 572 Masehi dan wafat 634. Lahir 572 Masehi, wafat 634. Kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk pada tahun keempat kenabian. Wafat ditikam oleh Abu Lu'lu ketika mengimami sholat subuh 23 Hijriah. Wafat dalam usia 63 tahun. Kita ulangi lagi. Umar bin Khattab. Next, kita lanjut. Umar bin Khattab atau Abu Hafs yang tadi ya, masuk Islam pada tahun keempat kenabian. Sambil kita hafalkan, Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun keempat kenabian. Wafat ditikam oleh Abu Lu'lu ketika mengimami sholat subuh pada tahun 23 Hijriah. Wafat dalam usia 63 tahun. Ini sering sekali soal yang keluar Umar bin Khattab itu wafat kenapa. Ini yang sering ditanyai, kita garis bawahi. Umar bin Khattab itu wafat ketika ditikam oleh Abu Lu'lu ketika mengimami sholat subuh ya. Poin kedua, pada 17 Hijriah atau tahun keempat kepemimpinannya, Umar memutuskan penanggalan Islam dimulai sejak peristiwa hijrah. Perluasan daerah Islam sampai ke Mesir, Syam, Irak, Palestina, Syria, Afrika Utara,
sampai kerajaan Persia dan Armenia dari tangan Kekaisaran Romawi. Next, mendirikan Baitul Mal dan menciptakan mata uang resmi negara. Jadi pada Umar bin Khattab di sini mendirikan Baitul Mal dan menciptakan mata uang resmi negara. Membentuk Ahlul Hali wal Aqdi untuk memilih khalifah selanjutnya. Membentuk lembaga Diwan Al-Kharaj atau jawatan pajak, Diwan Al-Hajj kepolisian, Diwan Al-Jun militer. Banyak melakukan ijtihad sehingga pada masanya ada dua mazhab besar, yakni Ar-Razi atau Abu Hanifah di Baghdad dan Al-Hadis Imam Malik di Madinah. Mengeluarkan undang-undang pemerintahan mengenai ketertiban pasar. Pada masa Umar, para sahabat itu difokuskan di Madinah sehingga Madinah menjadi pusat keilmuan, seperti kemudian munculnya fan-fan ilmu, tafsir, hadis, dan fikih. Next, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah, 644 sampai 656 Masehi. Pada pemerintahan Utsman bin Affan dijuluki dengan Zunnurain karena menikahi putri kedua dan ketiga Rasul, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ini sering sekali keluar bahwa Utsman bin Affan dijuluki apa, sering keluar. Kita garis bawahi, Utsman bin Affan sering dijuluki dengan Zunnurain karena menikahi putri kedua dan ketiga Rasul, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Lahir ketika Nabi berusia 5 tahun. Diangkat menjadi khalifah di usia 70 tahun pada bulan Muharram 24 Hijriah, berlangsung selama 12 tahun, yaitu di sini 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Setelah 6 tahun memimpin, terjadi banyak pemberontakan dan Utsman terbunuh di rumahnya. Khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena semakin ramainya jamaah haji. Jasa terbesarnya adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, ini jasa terbesar Utsman bin Affan adalah mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Utsman bin Affan di sini juga dalam pemerintahannya mushaf Abu Bakar tetap disimpan di rumah Hafsah binti Umar. Terus muncul ilmu qiraah. Selanjutnya, pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pemerintahannya pada tahun 35 sampai dengan 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi.
lahir di Mekah 10 tahun sebelum kenabian. Manusia kedua yang beriman setelah Khadijah, maksudnya Ali bin Abi Thalib itu kedua ya, nomor urutan 2 ketika masuk Islam. Yang pertama itu Khadijah. Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah oleh sahabat setelahnya wafatnya Utsman di tangan pemberontak. Kalau Utsman itu di tangan pemberontak ya. Kalau Umar bin Khattab tadi saat mengimami sholat gitu Mbak. Terjadi perang Jamal di Basra setelah perselisihan dengan Aisyah, adu domba. Terjadi perang Siffin di Syria di tepi sungai Efrat melawan golongan Muawiyah yang diakhiri dengan tahkim. Munculnya kelompok Khawarij ini juga pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Munculnya kelompok Khawarij itu orang yang keluar dari barisan Ali. Terus poin selanjutnya memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Duali untuk mengarang ilmu nahwu. Kita ulangi lagi kesimpulannya. Di sini Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jika Abu Bakar As-Siddiq itu 11 sampai 13 Hijriah, 632 sampai dengan 624 Masehi. Jika Utsman bin Affan itu 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai dengan 656. Kita ulangi lagi sambil dihafal-hafal, yaitu Khulafaur Rasyidin itu berlaku 11 sampai 40 Hijriah atau 632 sampai dengan 661. Khulafaur Rasyidin ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq itu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Jadi ini termasuk Abu Bakar As-Siddiq itu sebentar ya, ini berarti 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 624. Salah ya ini. 632 sampai 634 Masehi. Maaf ya. Ini 11 sampai 13 Hijriah atau 634, bukan 624. Utsman bin Affan 23 sampai dengan 35, 644 sampai 656. Jika Ali bin Abi Thalib itu 35 sampai 40, 656 sampai 661. Demikian apa yang bisa kita pelajari. Kita akan lanjutkan lagi
tentang dinasti Umayyah di channel berikutnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng serta komen agar kalian bisa untuk mengetahui channel-channel berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.